Toyota Fortuner itu bisa dibilang salah satu SUV yang punya status di Indonesia. Dari awal kemunculannya sampai sekarang, nama Fortuner sudah identik dengan mobil besar, gagah, kelihatan mahal, dan sering diasosiasikan dengan pejabat sampai pengusaha. Tapi di balik kesan, dalam tanda kutip, mobil orang penting itu, Fortuner punya sejarah yang cukup panjang dan menarik. Mulai dari alasan kenapa desainnya terasa itu-itu aja, sampai persaingan sengitnya dengan Pajero Sport. Mari kita bahas, guys. Toyota Fortuner pertama kali diperkenalkan secara global oleh Toyota pada tahun 2004. Mobil ini lahir sebagai bagian dari proyek IMV atau Innovative International Multipurpose Vehicle, sebuah proyek ambisius Toyota untuk menciptakan kendaraan global yang bisa diproduksi di berbagai negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, hingga India dengan biaya efisien, tapi tetap tangguh dan serbaguna. Dalam proyek ini, Fortuner berbagi platform dengan Toyota Hilux dan Toyota Innova. Jadi kalau kalian pernah dengar orang bilang Fortuner itu Innova yang digedein dan disulap jadi SUV, itu nggak sepenuhnya salah, guys. Rangka yang dipakai sama-sama leather frame yang terkenal kuat dan cocok untuk kondisi jalan yang nggak selalu mulus. Di Indonesia sendiri, Toyota Fortuner resmi meluncur pada tahun 2005. Saat itu pasar SUV leather frame sedang panas-panasnya, karena konsumen Indonesia memang punya ketertarikan besar pada mobil yang terlihat tangguh, bisa diajak kemana aja, dan muat banyak orang. Generasi pertama Fortuner langsung menarik perhatian karena desainnya yang terlihat modern untuk ukuran SUV saat itu. Bodinya besar dan ground clearance-nya tinggi. Buat banyak orang, naik Fortuner itu rasanya kayak naik tahta di jalan raya, karena pandangan ke depan lebih luas dan posisi duduk lebih tinggi dibandingkan mobil lain yang berlalu lalang. Untuk urusan mesin, generasi pertama Fortuner di Indonesia hadir dengan beberapa pilihan. Yang paling populer tentu mesin diesel 2,5 liter berkode 2KD FTV dengan teknologi Common Rail Turbo Diesel. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 102 hingga 144 PS tergantung versi dan tahun produksinya, dengan torsi yang cukup besar di putaran bawah. Karakter mesinnya cocok banget buat SUV besar, karena nggak perlu sering injak gas dalam-dalam untuk menggerakkan bodi yang berat. Selain diesel, ada juga versi bensin 2,7 liter 4 silinder berkode 2TRFE. Mesin bensin ini lebih halus dan minim getaran, tapi konsumsi BBM-nya jelas lebih boros, apalagi kalau dipakai harian di kota macet. Masuk ke generasi pertama ini, keunggulan Fortuner langsung kelihatan dari build quality-nya. Suspensinya empuk untuk ukuran SUV leather frame, meskipun tetap terasa agak mengayun kalau dibawa kencang. Kabinnya lega, bisa menampung 7 penumpang, dan bagasinya cukup luas untuk kebutuhan keluarga. Ground clearance yang tinggi bikin Fortuner pede diajak melewati jalan rusak, genangan air, atau tanjakan curam. Gak heran kalau banyak orang di daerah atau luar kota memilih Fortuner sebagai kendaraan utama. Apalagi orang-orang yang dekat sama tambang atau perkebunan kelapa sawit. Namun, sejak generasi awal ini juga, Fortuner mulai punya kekurangan yang terus melekat sampai sekarang. Salah satunya adalah bantingan suspensi belakang yang terasa keras saat mobil kosong. Karena masih pakai per daun di belakang, Fortuner generasi awal sering dikeluhkan kurang nyaman kalau cuma diisi 1 atau 2 orang. Selain itu, body roll atau limbung saat menikung juga cukup terasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan SUV monocoque seperti Honda CR-V atau Mazda CX-5. Tapi ya, balik lagi, Fortuner memang bukan diciptakan untuk menikung tajam ala mobil sport. Seiring berjalannya waktu, Toyota terus menyempurnakan Fortuner. Facelift demi facelift dilakukan, baik dari sisi desain, fitur, maupun performa mesin. Memasuki tahun 2011, Toyota menghadirkan Fortuner dengan mesin diesel 3,0 liter berkode 1KD FTV. Mesin ini lebih bertenaga, dengan tenaga sekitar 163 PS dan torsi yang jauh lebih besar. Disinilah Fortuner mulai dikenal sebagai SUV yang galak kalau diajak nanjak atau nyalip di jalan tol. Tarikan mesinnya kuat dan suara dieselnya khas, agak kasar tapi justru memberi kesan maco buat sebagian orang. Tahun 2015 menjadi momen penting dalam sejarah Fortuner di Indonesia karena Toyota resmi memperkenalkan generasi kedua. Desainnya berubah cukup drastis. Kalau generasi pertama terkesan kotak dan kaku, generasi kedua tampil lebih modern, tajam, dan agresif. Lampu depan lebih sipit, grill besar, dan garis bodi yang lebih dinamis. Dari luar saja, Fortuner generasi kedua sudah kelihatan naik kelas, seolah ingin menegaskan posisinya sebagai SUV premium di kelasnya.
Di generasi kedua ini, Toyota juga melakukan banyak perbaikan di sektor interior. Kabin terasa lebih mewah, materialnya lebih baik, dan desain dashboard lebih modern. Fitur-fitur seperti touchscreen, pengaturan AC digital, cruise control, hingga fitur keselamatan yang lebih lengkap mulai disematkan. Ini penting karena pesaing-pesaing Fortuner saat itu juga makin agresif menawarkan fitur canggih dengan harga yang kompetitif. Untuk mesin, Fortuner generasi kedua ini hadir dengan mesin diesel 2,4 liter berkode 2 GDF-TV dan mesin diesel 2,8 liter berkode 1 GDF-TV. Mesin 2,4 diesel menghasilkan tenaga sekitar 150 PS dengan torsi 400 Nm, sedangkan versi 2,8 diesel bisa menghasilkan tenaga hingga 204 PS dengan torsi 500 Nm. Angka ini jelas bikin Fortuner makin disegani. Akselerasinya jauh lebih responsif dibandingkan generasi sebelumnya, dan konsumsi BBM-nya juga lebih efisien berkat teknologi mesin yang lebih modern. Selain diesel, Toyota juga tetap menawarkan varian bensin 2,7 liter meskipun peminatnya nggak sebanyak versi dieselnya. Di Indonesia, Fortuner diesel memang jadi primadona karena lebih irit dan cocok dengan karakter jalanan serta gaya berkendara masyarakat. Keunggulan Fortuner generasi kedua makin terasa di kenyamanan berkendara. Suspensi disetel lebih baik, meskipun masih ada yang bilang agak keras di belakangnya. Tapi secara keseluruhan, kenyamanannya meningkat dibandingkan generasi pertama. Kabin juga lebih kedap, getaran mesin diesel lebih minim, dan fitur keselamatan seperti Vehicle Stability Control, Hill Assist, dan airbag makin lengkap. Namun, kekurangan Fortuner generasi kedua ini tetap ada. Salah satu yang sering dibahas adalah harganya yang relatif mahal dibandingkan pesaing. Fortuner sering dianggap kemahalan, terutama kalau melihat fitur yang ditawarkan pesaing di harga yang mirip atau bahkan lebih murah. Selain itu, karakter suspensinya masih belum bisa dibilang paling nyaman di kelasnya, terutama untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Soal handling, Fortuner juga bukan yang terbaik. Limbungnya masih terasa dan setirnya cenderung berat di kecepatan rendah. Buat sebagian orang, ini justru memberi kesan kokoh dan stabil, tapi buat yang terbiasa dengan SUV monokok, Fortuner bisa terasa kurang lincah. Kalau bicara soal pesaing, Fortuner punya lawan-lawan yang nggak bisa dianggap remeh. Yang paling klasik tentu aja Mitsubishi Pajero Sport. Rivalitas Fortuner dan Pajero Sport ini sudah seperti El Clasico-nya SUV leather frame di Indonesia. Pajero Sport dikenal dengan karakter mesin diesel yang bertenaga, handling yang lebih stabil, dan desain yang lebih sporty. Banyak orang bilang Pajero Sport lebih enak dikendarai, sementara Fortuner unggul di citra merek dan jaringan servis Toyota yang luas. Selain Pajero Sport, ada juga Isuzu MU-X yang terkenal dengan mesin diesel irit dan bandel. MU-X mungkin kalah populer dari Fortuner dan Pajero Sport, tapi soal keandalan dan efisiensi, mobil ini punya penggemar setia. Lalu ada Ford Everest yang menawarkan kenyamanan dan fitur modern, meskipun kehadirannya di Indonesia sempat naik turun karena strategi bisnis Ford. Di kelas yang agak berbeda tapi sering dibandingkan, ada juga SUV monokok seperti Honda CR-V, Mazda CX-5, dan Hyundai Santa Fe. Mobil-mobil ini unggul di kenyamanan, handling, dan efisiensi BBM, tapi kalah di kesan gagah dan kemampuan off-road dibanding Fortuner. Sampai hari ini, Toyota Fortuner tetap jadi salah satu SUV terlaris di Indonesia. Banyak orang memilih Fortuner bukan cuma karena spesifikasinya, tapi juga karena faktor kepercayaan pada merek Toyota. Jaringan bengkel yang luas, nilai jual kembali yang tinggi, dan image mobil kelas atas membuat Fortuner punya daya tarik tersendiri. Buat sebagian orang, Fortuner itu bukan sekadar alat transportasi, tapi juga simbol pencapaian. Nah, karena jadi simbol pencapaian inilah yang kadang membuat pengendaranya menjadi paling berkuasa di jalan raya dan arogan. Ya gak semua sih, cuman banyak aja gitu kejadian-kejadian yang berkaitan sama betapa arogannya pengguna Fortuner. Bukan cuma Fortuner sih, Pajero juga. Seringkali mobil ini dipasangi strobo sama sirine totot wuk-wuk agar pengendara mobil lain menyingkir dan memberi jalan. Padahal yang pakai mobil itu statusnya bukan aparatur negara atau sekelas menteri. Tentu aja ini menyalahi peraturan berlalu lintas, cuman kalau kita tarik sumber masalahnya, orang-orang yang punya Fortuner atau Pajero yang dipakein strobo dan sirine totot wuk-wuk itu tidak lepas dari pengaruh para aparatur negara. Para pejabat masang-masang fitur-fitur itu di mobil mereka, otomatis rakyatnya juga ikut-ikutan, pengen ngerasain berkendara sekelas pejabat. Jadinya ngebuat pengguna Fortuner sama Pajero dicap arogan.
Sehingga kalau ada kejadian di jalan raya yang melibatkan pengguna Fortuner atau Pajero, terus sampai diliput media, media itu pasti nyebut merek mobil itu, saking kuatnya citra Fortuner dan Pajero di masyarakat. Jadi tidak dipungkiri, kedua mobil ini memang benar-benar bisa merubah status sosial di masyarakat karena tampilan dan citra yang dibentuk para pejabat-pejabat di jalan raya. Tapi di sisi lain, kedua mobil ini bukan SUV yang sulit ditemukan di jalan. Keduanya adalah produk terlaris dari Toyota dan Mitsubishi. Sehingga saking larisnya, ada komunitas nyeleneh tapi gak senegatif kaum-kaum pemakai strobo, yaitu komunitas cumi darat. Komunitas yang ngerubah ground clearance sampai ngebiarin knalpot SUV leather frame ini ngeluarin asap hitam. Ya ini sebenarnya sah-sah aja, cuman kalau knalpotnya disemprotin ke pengendara lain, jadinya kesannya sama aja kayak kaum-kaum pemakai strobo gitu. Sampai saat ini, Fortuner masih belum bertambah generasi, cuman ada perubahan-perubahan minim pada generasi kedua. Sampai akhirnya, Toyota ngeluarin versi GR-nya pada tahun 2021. Kalau kata rumor yang beredar sih, generasi ketiga Fortuner baru akan muncul di tahun 2026. Kita tunggu aja gimana bentukannya nanti guys. Terima kasih sudah nonton video ini, jika kalian suka silahkan klik like-nya, dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin info perkembangan otomotif lainnya. See you in the next video.